Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview mesin circular saw dari Molar. Tipenya MLR CS5830. Mesin circle ini dengan daya 1050 watt dan kapasitas mata 7 in. Ini diperuntukkan untuk pemotongan kayu. Kita lihat aja isinya. Untuk boxnya sendiri seperti ini, dusnya dari depan. Ini bagian atas seperti ini, dari samping dan juga belakang hampir sama bagian depannya. Kita buka aja. Pertama yang didapatkan yaitu aksesorisnya siku. Ini agak pemotongannya lebih lurus. Ada karbon brush cadangan, buku panduan manual, ada mata pisaunya, dia gridnya 40 mata ya, ini 7 in, dan juga ada kunci L untuk pembukanya. Ini juga ada manual book lagi. Lalu mesinnya, oke, dari mesin dia kita lihat aja ya aksesorisnya. Di sini ada kunci L untuk pembukaannya. Lalu mata pisaunya di sini dia dapat yang lebih rapat. Pada umumnya dia masih untuk mata 24 ya, matanya lebih kasar. Kalau untuk Molar dia memberikan mata yang lebih rapat. Otomatis ini posisinya di tengah-tengah ya, untuk pemotongan dan juga belah juga masih bisa digunakan. Jadi makan rapat itu dia fungsinya akan berbeda untuk matanya juga. Nah, ini 40T itu masih cocok untuk menggunakan belah atau juga pemotongan, dia tidak terlalu kasar hasilnya. Oke, dari mesinnya, untuk bagian atas dia terbuat dari besi atau sejenisnya ya untuk kapnya. Lalu bagian bawah di sini pelindungnya dari plastik. Ini akan otomatis terbuka jika saat pemotongan ya. Untuk bagian depan seperti ini. Untuk bagian belakang kalian juga bisa menemukan karbon brush. Ini kalau misalkan mesinnya mati, kalian bisa cek karbon brush di bagian sini, dan kalian juga mendapatkan karbon brush cadangan. Jadi tidak usah khawatir untuk cadangan karbon brushnya. Untuk spesifikasi kalian bisa lihat seperti yang tertera di dus ya. Dia untuk voltase di 220 volt, 230 volt. Untuk input powernya dia memerlukan 1050 watt. Jadi otomatis untuk tenaganya dia sangat tinggi harusnya. Kalau makin tinggi wattnya dia akan makin tinggi untuk tenaga yang dikeluarkan. Untuk speed tanpa bebannya dia di 49.000, dan untuk matanya dia di 185 mili atau 7 inci ya. Untuk itu mata umum digunakan di mesin circle seperti ini. Oke, untuk fitur sendiri mungkin seperti pada umumnya. Di belakang sini ada untuk mengatur tinggi atau rendahnya si mata. Jadi kalian bisa atur ketinggian mata potongnya, posisinya. Ini makin dalam, makin ke bawah, makin tinggi, makin sedikit, atau makin tidak terlalu dalam ya, makin pendek untuk hasil potongannya. Jadi kalian bisa atur di bagian sini. Lalu untuk di belakang sini juga kalian bisa pemotongan untuk 45 derajat. Kalian di sini ada dua ya, bagian belakang dan juga bagian depan. Kalian kendorkan, lalu kalian bisa atur posisinya di 45 derajat. Di bagian sini juga sudah tertera ya untuk ukurannya, kalian bisa atur sendiri. Lalu di bagian samping sini dia untuk siku, kalian bisa pasang siku agar pemotongan kalian bisa lebih rapi lagi. Posisinya seperti ini. Jadi kalian bisa atur panjang pendeknya.
Setelah menemukan ukuran yang pas, kalian kencangkan, lalu pemotongan juga akan lebih rapi, jadi tidak akan belok-belok ya. Jadi harus berpatokan pada bagian sikunya agar hasilnya lebih lurus. Oke, untuk fungsinya mungkin sederhana ya. Nilai plusnya dia di bagian miringnya dia ada dua dudukan, jadi lebih stabil. Untuk handle-nya, untuk posisi miringnya dia ada dua pengencang ya. Pada umumnya biasanya hanya satu bagian miringnya, di sini ada dua, jadi kalian lebih kokoh untuk hasil pemotongannya. Kita coba ya untuk hasil suaranya, kita akan coba. Oke, tenaganya lumayan kencang untuk suaranya ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya untuk kuat yang lebih tinggi dia akan mengeluarkan power yang lebih tinggi juga. Oke, kita langsung aja untuk pengetesannya. Jadi kita akan coba pemotongan kayu. Kita lihat hasilnya seperti apa untuk mata yang 40 ini. Oke, kita langsung ke tempat prakteknya. Oke, jadi di sini ada papan. Kita akan coba pemotongan lurus 90 derajat dan 45 derajat. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di sini untuk cara pasangnya, kalian cukup tekan bagian besi yang di samping ini, kan, lalu bagian as dia akan terkunci, lalu putar menggunakan kunci L yang sudah ada bawahnya ya. Tekan ke bawah untuk membuka atau arah buka pada umumnya ya. Kita lepas satu bagian penjepitnya. Nah, untuk pemasangan pisau kalian samakan arah putarannya. Ini arah putaran yang ada tanda panahnya di sini. Lalu di sini bagian sini ada arah putaran juga. Jadi harus sama. Kalau misalkan terbalik, dia akan mata pisaunya terbalik ya. Jadi akan tumpul, itu akan bahaya hasilnya. Kita buka dulu. Pasang dari bawah posisinya. Nah, di sini tidak memerlukan ring lagi karena diameternya sudah pas dengan asnya. Ada juga mata pisau yang menggunakan ring, jadi kalian harus berhati-hati ya. Kalau ukurannya dia tidak pas, mata pisau akan goyang dan hasil pun akan tidak presisi ya untuk hasilnya, dan sangat berbahaya juga jika digunakan untuk menggunakan mata pisau yang tidak pas ketika pemasangannya. Oke, setelah itu kalian coba dulu apakah ada yang nyangkut. Nah, kalau misalkan tidak ada, kalian bisa langsung gunakan untuk pemotongan. Nah, di sini kita ada papan ya. Kita akan coba untuk pemotongan papan. Kita bisa ukur dulu untuk ketinggiannya. Jadi tidak harus sampai bawah ya. Jadi kita seperlunya aja. Tinggal kita sesuaikan aja tingginya. Lalu kencangkan. Kita posisi pemotongan lurus. Oke, kita coba. Ini tanpa siku. Jadi kita manual saja pemotongannya. Nah, di sini ada pelindung dia akan otomatis terbuka ketika pemotongan, jadi jangan khawatir ininya bakal nyangkut atau enggak. Tadi dia gesek sama ini ya, kita coba satu kali lagi. Oke, kita coba.
ini hasil pemotongannya, jadi seperti ini. Nah, untuk bagian bawah dia rapi seperti ini ya. Nah, ini keunggulan dari mata yang lebih halus, dia hasilnya tidak terlalu rusak bagian pinggirnya. Jadi ini masih bisa digunakan untuk pemotongan. Oke, kita lanjut untuk pemotongan miring. Kita coba untuk pemotongan 45 derajatnya. Kita kendorkan dua-duanya bagian belakang. Lalu kita posisinya agak turun lagi karena jangkauannya akan lebih lebar. Oke, kita coba. Oke, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini hasilnya lumayan siku ya. Jadi untuk lebih bagusnya kalian bisa menggunakan garis siku dulu. Cuma di sini sudah membentuk siku ya. Tergantung kita setelnya. Ini setelnya di 45 derajat, sudah ada pengukurnya. Dan hasilnya juga sama. Dia akan menjadi siku seperti ini. Dan pemotongannya juga sangat halus ya. Untuk pisaunya juga cukup tajam. Di sini menggunakan papan jati ya. Dia lebih keras dibandingkan jati Belanda atau yang sejenisnya. Jadi untuk mata dan mesinnya juga sangat bagus. Oke, jadi kalian bisa lihat untuk hasilnya. Dari segi tenaga, otomatis untuk mesin molar ini dia wattnya lebih tinggi, jadi tenaganya sangat kuat ya untuk torsinya, dan juga tidak akan nyangkut kalau misalkan tenaganya tidak terlalu tinggi, otomatis kalau misalkan tertahan atau kena beban yang lebih berat dia akan kalah. Kalau misalkan wattnya lebih tinggi biasanya akan lebih kuat untuk memotong. Jadi untuk hasil juga sangat bagus untuk molar ini. Kalian bisa buktikan sendiri dan kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya melalui video yang saya kasih ini. Oke, sekian untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video molar berikutnya ya.